Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudara-saudariku fillah, cahaya hati yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kembali kita dihimpun oleh Allah dalam majelis ilmu bersama para guru-guru kita. Dan kali ini kita akan bersama guru kita Ustadz Haji Salbini LCMA. Beliau adalah dari Yayasan Sosial dan Dakwah Al-Izzah, dan beliau juga seorang anggota dewan. Bahagia sekali. Silakan Ustaz, hidup adalah kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ud du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada suatu hari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memegang pundaknya dan dia mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing, seakan-akan engkau ada sebagai pendatang, atau kamu bagaikan orang yang sedang menyeberangi jalan. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kita semua di dunia adalah pendatang. Sebagai pendatang, pasangan pulang kampung, dia akan balik ke rumahnya, balik ke tempatnya. Atau dia seakan-akan sebagai orang yang sedang menyeberang jalan, di mana dalam jalan itu banyak kendaraan yang berlalu lalang. Ketika dia menyeberang jalan kemudian dia tidak hati-hati, pasti dia akan tertabrak oleh kendaraan tersebut. Begitu pula hidup di dunia. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita pun akan mendapatkan bahaya yang luar biasa. Bahaya bukan hanya bahaya di dunia yang mungkin bisa diobati, tetapi bahaya adalah yang akan didapati di hari akhir kelak, masuk dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Abdullah bin Umar, dia menegaskan, "Fa idza amsayta fala tantadhir as-sabahah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'ah. Khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika." Kata Abdullah bin Umar, apabila engkau mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik pada sore hari, jangan kamu menunda kesempatan itu sampai pagi hari. Dan apabila engkau mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik pada pagi hari, jangan kamu menundanya sampai datang sore hari. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang mati. Ini adalah pesan yang sungguh luar biasa, bahwa kesempatan itu hanya datang satu kali dan dia tidak akan datang kembali. Hari ini kita berada pada hari ini, inilah kesempatan kita untuk berbuat baik. Jangan kita menunda untuk esok hari, karena yang menjadi milik kita adalah hari ini. Besok belum tentu menjadi milik kita. Siapa yang bisa menjamin setelah kita dari sini kita masih hidup, kita masih bisa menikmati hidup di dunia ini? Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sehingga apa yang Allah berikan sekarang ini, maka inilah yang harus kita manfaatkan. Maka Ibnu Umar mengisyaratkan, apabila engkau punya kemampuan untuk berbuat baik pada sore hari, jangan kamu tunda-tunda sampai datangnya pagi hari. Karena pagi hari itu belum tentu menjadi milik kita. Yang menjadi milik kita adalah sekarang ini. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakit. Sehat adalah merupakan nikmat yang luar biasa.
Begitu banyak kita lihat orang yang ketika diberikan kesehatan oleh Allah, dia tidak memanfaatkan untuk menambah amal-amal solehnya kepada Allah. Dia masih punya kemampuan untuk bisa ke masjid, dia masih bisa berkemampuan untuk berangkat bertaklim, kemudian dia tidak memanfaatkan itu. Ini artinya dia tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah ketika dia sehat sampai datang waktu sakit untuk berbuat baik kepada Allah. Begitu pula manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Kematian ini kita tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Maka ketika kita hidup di dunia inilah kesempatan yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kita manfaatkan menambah amal-amal soleh kita kepada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, kita mengetahui bahwa nikmat umur adalah berkah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak diberikan umur, keberkahan oleh Allah kepada kita, harusnya kita bisa memanfaatkan. Dengan bertambahnya umur itu dan bertambah pula amal-amal soleh kita kepada Allah. Karena orang yang paling baik adalah orang yang diberikan panjang umur, kemudian amal-amal solehnya pun semakin bertambah. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang diberikan panjang umur, kemudian semakin bertambah pula amal-amal solehnya. Sehingga dengan hadis ini kita harus bisa mengintrospeksi sudah sejauh manakah kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan menambah amal-amal soleh kita kepada Allah. Kita harus bisa mengintrospeksi setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Apakah dalam hidup kita ini masih lebih banyak amal-amal soleh atau lebih banyak amalan-amalan yang tidak bermanfaat, amalan yang sia-sia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup adalah kesempatan. Kita hidup diberi masa oleh Allah, dan masa hidup ini sangat cepat berlalu. Sampai Rasul mengajarkan kepada kita seperti orang asing, seperti orang menyeberang jalan. Kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1 juta abad, bukan 9 abad, tapi selama-lamanya. Sementara kesempatan untuk mengumpulkan bekal di akhirat terlalu sebentar. So don't kill your pride. Jangan pernah bunuh waktu kesempatan di dunia ini. Sesaat menentukan keadaan di akhirat. Sesaat tapi risikonya besar. Kalau begitu, apa susahnya saat taat sesaat sebentar dalam kesempatan di dunia ini untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pemirsa cahaya hati yang diberkahi Allah, Amin ya Allah. kita tadi sudah membicarakan bahwa kesempatan itu hanya datang satu kali. Oleh karena itu, dalam berkat yang lain, ketika kita hidup ini kita harus selalu menghitung-hitung. Apakah hari ini lebih baik daripada kemarin? Atau hari ini sama dengan hari kemarin? Atau hari ini lebih buruk daripada yang kemarin? Seorang pedagang pun, dia akan selalu menghitung-hitung. Kalaupun hari ini dia beruntung, berarti dia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau hari ini sama dengan seperti kemarin, dia rugi, minimal rugi tenaga. Apalagi hari ini dia ketekor, dia rugi, dia pasti akan celaka. Nah, begitulah dalam sebuah ungkapan yang menyatakan, yaitu man kana fi yaumihi khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini itu lebih baik daripada kemarin, dia berarti akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Itu hidup kita. Apabila hari ini ternyata amal-amal soleh kita menjadi lebih baik, lebih banyak daripada kemarin, subhanallah, ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Tetapi apabila hari ini wa man kana yaumuhu mithla amsihi, sama saja ibadah kita dari hari kemarin, hari ini kemarin sama saja, maka sesungguhnya itu pun dikatakan adalah orang yang rugi karena belum meningkat. Apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, apalagi kalau hari ini ternyata lebih buruk daripada kemarin. Berarti Ustaz, setiap orang beriman itu harus punya target yang jelas. Nah, punya planning, punya agenda. Jadi dia pertama ada punya tekad dulu, niat.
saya harus lebih baik daripada kemarin. Itu tekadnya dulu. Setelah dia punya tekad, maka itu berarti dia harus ada takhtutul khutuwat, membuat sebuah perencanaan. Dari niat ada perencanaan. Kalau misalnya kita punya anak kita kan kita rencanakan juga. Misalnya anak saya harus hafal Quran sekian juz. Begitu pula kita sesungguhnya sama. Ya. Ini nggak bertambah-tambah. Kalau ini apa ini? Iya. Nggak ada. Kalau hari ini kita sholat asarnya misalnya membaca surat Inna, ya besok meningkat. Yang tidak Al-Qari'ah, Al-Qari'ah misalnya. Itu ada peningkatan. Jangan setiap hari itu terus yang dibaca, ya, seakan-akan nggak ada surat lain. Ya. Dan ini disadari semua oleh, insya Allah, oleh guru-guru kita ini. Dulu sama-sama kita dari pondok pesantren. Sekarang alhamdulillah karena punya target yang jelas dalam misi hidup sebentar di dunia ini, ingin jadi pedagang yang rabih, untung dunia akhirat. Kalau dulu santri, sekarang udah punya santri. Subhanallah. Gimana? Makanya kata kita ada orang yang tidak mau memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Ada cerita Mr. Apartemen, ya, bangsa Australia kalau tidak salah. Itu semasa hidupnya dia tidak mau berprestasi. Dia sekolah pas-pasan saja gitu. Padahal dia kalau mau belajar sebetulnya bisa. Kemudian ketika dia sudah tamat sekolah, beristri, punya anak 2, kemudian bekerja, itu di pekerjaan juga tidak pernah punya prestasi. Karena dia sepertinya takut dengan sebuah resiko. Bahkan hobi bacanya pun hobi baca yang tidak. Nah itu ketika usia di 60 tahun, Mr. Apartemen itu meninggal. Nah ketika meninggal itu ditulis oleh para tetangganya bahwa telah meninggal Mr. Apartemen 60 tahun yang lalu. Artinya dia sebetulnya meninggal tahun 2010 sebenarnya. Tetapi di situ ditulis tahun 60 tahun yang lalu. Ini tetangganya menyimpulkan bahwa Mr. Apartemen itu hidup tetapi mati. Hidup secara fisik tetapi mati secara motivasi. Itu yang pernah saya baca. Itu berarti kesadaran itu kadang hadir kalau sudah sakit, kalau sudah susah, tapi lagi senang, lagi sehat. Maka itu ya, wah, kesempatan itu mahal sekali dan hidup dengan kesempatan. Bahkan orang-orang di akhirat itu minta kembali ke muka bumi karena kesempatan. Ini kesadarannya terlambat. Bahkan di akhirat nanti tidak ada lagi orang kafir, semuanya beriman. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Tidak lagi bermanfaat imannya orang-orang kafir itu karena terlambat. Pertama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bahkan berandai-andai alangkah indahnya kalau aku dikembalikan ke muka bumi bisa menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang taat, yang hidup dengan ibadah dan amal saleh. Yang mungkin waktu di dunia dicibir, tidak diperhatikan, cuek, masa bodoh. Ini kesempatan. Dan tidak ada karunia yang paling besar dari Allah kepada hambanya selain fursatut taubat, kesempatan bertobat. Bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diberi kesempatan bersama. Dan kesempatan itu ada saat ini. Dan kita bahagia memanfaatkan kesempatan pagi ini untuk sama-sama tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah, saling mengingatkan dalam tauhid, dalam kebenaran, dalam kesabaran, dengan hikmah, dengan kasih sayang. Dan ini kesempatan terindah, kesempatan terbaik. Dan orang beriman tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu. Karena itu tadi jelas sekali Ustaz Tabini menyampaikan, selalu ada perbaikan. Kenapa? Tujuan hidupnya jelas, ridha Allah. Orientasi hidupnya jelas, ingin selamat di akhirat. Target yang jelas, tujuan yang jelas inilah membuat kita berjibaku dalam setiap kesempatan. In uridu ilal islah mastata'tu. Karena itu karakteristik dari orang mukmin itu. Tiada yang paling dia sukai kecuali perbaikan. Hari ini lebih baik pada kemarin, besok lusa lebih baik pada hari ini. Kenapa?
Karena bersamaan dengan umurnya bertambah, usianya berkurang, makin dekat dengan jadwal kematian. Berarti kesempatan hidupnya semakin terbatas. Kalau kita dikasih tahu, nanti malam ada pengumuman dari pemerintah, listrik padam selama sebulan, hampir dipastikan sekarang kita panik. Tidak akan ngomong ada kesempatan nih, belum maghrib nih, belum malam. Kita akan beli lampu, kita akan beli lilin, kita mungkin mencuci, isi bak penuh dengan air dan sebagainya. Kenapa? Nanti malam sebulan mati. Bayangkan di akhirat nanti selama-lamanya. Bayangkan suasana yang subhanallah dahsyat sekali. Bagaimana mungkin kita menyanyiakan kesempatan? Ini karunia dari Allah. Terima kasih Ustaz Salbi ini telah membangun mahkamah kesadaran kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup ini. Walas, demi waktu, demi masa, demi kesempatan, semuanya rugi. Kecuali yang beriman, itu juga rugi. Kecuali yang sibuk dengan amal saleh karena imannya, itu juga masih rugi. Kecuali saling menasihati dalam kebenaran, dalam tauhid, itu juga masih rugi. Kecuali saling menasihati dalam kesabaran, sabar dalam ibadah, sabar dalam amal saleh, sabar dalam perbaikan, sabar menggunakan setiap kesempatan dalam dakwah, ibadah dan jihad. Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Salbi dan kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.